Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat kue lebaran lagi. Kali ini aku mau buat kue lebaran yang unik tapi rasanya dijamin enak dan mantul. Ini kue lebaran terbaru ya. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Ini aku mix dengan butter ya, tapi kalau teman-teman mau full pakai margarin juga boleh. Lanjut masukkan 120 gram gula halus. Kemudian ini kita mixer sampai semuanya tercampur dengan rata aja ya, jangan terlalu lama memixernya. Nah, kalau kedua bahan ini sudah tercampur, kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur utuh. Lanjut ini kita mixer kembali sampai telurnya tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, dan masukkan sejumput baking powder. Kemudian mixer kembali adonan sampai semuanya tercampur dengan rata. Ingat ya, nggak usah terlalu lama memixernya, karena kalau terlama di mixer nanti adonannya akan bleber. Nah, setelah semua bahannya tercampur dengan rata, lanjut ini kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigunya yang protein rendah. Aduk semua bahannya sampai semua bahannya terbentuk menjadi sebuah adonan yang bisa dipulung. Nah, ini lanjut ya, mau aku ulenin adonannya menggunakan tangan. Nah, kalau nanti adonannya terasa begitu lembek, boleh ditambahkan tepungnya per 1 sendok makan sampai adonannya bisa dipulung. Nah, ini dia adonannya udah selesai aku ulenin ya. Kalau untuk adonannya ini memang sedikit lembek, agak terasa lembek gitu ya, karena kita menggunakan tepung terigu yang protein rendah. Nah, selanjutnya ini aku ambil sedikit, kemudian aku pulung. Nah, kalau udah bisa dipulung kayak gini, berarti itu udah bisa digunain. Ambil loyang, kemudian ini loyangnya kita olesi dengan margarin. Ini diolesi tipis-tipis aja. Ambil secukupnya adonan. Nah, kira-kira seperti ini banyaknya adonannya. Kemudian ini kita bulatkan, pipihkan sedikit bagian atasnya. Usahakan adonannya nggak usah terlalu banyak atau nggak usah terlalu besar, karena ketika dipanggang nanti adonan kita akan mengembang. Lakukan semuanya hingga adonan selesai dibentuk. Nah, ini kuenya udah selesai aku bentuk semua. Selanjutnya ini siap untuk kita panggang. Untuk ovennya ini sudah aku panaskan 5 menit sebelumnya. Lanjut ini kita panggang ya kuenya selama 25 menit. Atau disesuaikan aja sama oven masing-masing. Untuk lubang bagian atasnya ini dibuka. Panggang dengan api sedang. Setelah 25 menit dipanggang, ini loyangnya mau aku tukar posisinya ya. Loyang yang berada di bawah akan aku letakkan di rak yang paling atas. Begitu juga dengan sebaliknya, loyang yang di atas akan aku letakkan di rak yang paling bawah. Kemudian ini dipanggang lagi selama 10 menit atau sampai cookiesnya matang.
Setelah 10 menit dipanggang, ini cookiesnya udah mateng semuanya. Langsung aja ini aku keluarkan dari dalam oven. Nah, ini dia cookiesnya yang baru keluar dari dalam oven. Selanjutnya ini kita biarkan dulu cookiesnya sampai dingin. Ambil satu cookies yang udah dingin, kemudian kita celupkan ke dalam coklat. Nah, seperti ini, kemudian bisa kita letakkan di cooling rack. Supaya hasil cookiesnya lebih cantik, kalian bisa tambahkan hiasan di atas coklatnya kayak gini ya. Kalau aku di sini aku tambahkan sprinkle. Nah, selagi coklatnya belum kering, ini aku taburi aja dengan sprinkle. Tapi kalau kalian mau menambahkan dengan coklat batang warna juga boleh. Disesuaikan aja sama selera kalian ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini tadi cookiesnya aku masukkan sebentar ke dalam kulkas kira-kira 5 menitan gitu, dan sekarang ini coklatnya udah benar-benar kering. Sekarang tinggal kita susun aja di toples. Nah, ini sangat cakep banget ya, warnanya aku seneng, kuenya ini unik, lucu. Nah, ini dia cookies pandan coklatnya udah selesai aku susun di dalam toples semuanya. Ini warnanya sangat cakep, cantik, unik. Bahan-bahannya juga sangat simple. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat kue kering lagi, yaitu sagu keju yang hasilnya renyah dan lumer di mulut. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum kita membuat adonan, gongseng terlebih dahulu tepung sagu selama 10 menit menggunakan api kecil. Setelah 10 menit tepung digongseng, tepung akan terasa menjadi lebih ringan. Lalu kemudian kita matikan api kompor, diamkan tepung sagunya sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan. Langkah yang pertama di sini sudah aku siapkan 100 gram mentega, 150 gram margarin, kalau mau pakai full margarin semuanya juga boleh. 190 gram gula halus. Lalu mixer adonan 5-7 menit menggunakan speed yang paling rendah atau sampai mentega dan margarinnya mengembang. Setelah 7 menit di mixer, masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian ini di mixer sebentar aja sampai kuning telurnya tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan 75 ml santan kental. Ini aku pakai santan instan ya. Aduk sebentar adonan menggunakan spatula. Kalau santan kelapanya sudah tercampur dengan rata, kemudian masukkan 165 gram keju yang sudah diparut. Untuk kejunya boleh merek apa aja ya. Lalu aduk kembali adonan sampai semua kejunya tercampur dengan rata.
Setelah kejunya tercampur dengan rata, kemudian masukkan tepung sagu yang sudah didinginkan. Ini aku masukkan sebagian dulu supaya mempermudah mengaduknya. Setelah semua tepungnya tercampur dengan rata, lalu kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Jangan biarkan adonan terlalu lama di suhu ruang, karena kalau adonan terlalu lama di suhu ruang bisa menyebabkan adonan mengeras dan susah untuk dibentuk. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Ujung plastik segitiganya ini digunting dulu ya, kira-kira lebarnya seperti ini. Lalu kemudian masukkan plastik adonan ke dalam plastik segitiga yang lainnya yang sudah diisi dengan cetakan squid seperti ini. Ini aku pakai squid yang bentuk bintang ya. Lalu cetak adonan di atas loyangnya, kira-kira seperti ini cara mencetaknya. Nah, kalau untuk squidnya nggak mesti seperti yang aku pakai ini ya, boleh juga menggunakan squid untuk kue sus. Nah, ini sagu kejunya udah selesai aku cetak semuanya. Lalu kemudian beri keju parut di atasnya seperti ini. Nah, saatnya untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya. Lanjut masukkan loyangnya di rak yang paling bawah. Panggang selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang otangnya jangan lupa dibuka ya. Setelah 30 menit, pindah loyang ke bagian rak yang atas. Kemudian panggang lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit sagu kejunya ini udah mateng, kemudian ini kita biarkan sebentar sampai dingin, baru bisa kita lepaskan dari loyang. Karena kalau masih dalam keadaan panas seperti ini, sagu keju akan mudah hancur jika kita lepaskan dari loyang. Nah, ini dia sagu kejunya udah mateng, warnanya sangat cakep, hasilnya juga sangat cantik ya, dia kokoh, nggak melebar. Kalau soal rasa ini dijamin ya, rasanya gurih, manis, renyah, dan lumer juga di mulut. Nah, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah ya. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih karena sudah menonton video ini.